Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Yulegita, NIM 5223262 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, mari kita tahu apa itu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan ialah suatu proses bantuan kepada individu secara terus-menerus atau berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan latihan khusus agar individu dapat memahami dirinya, serta lingkungan dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Sedangkan konseling ialah pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang ahli yang telah mengikuti pendidikan khusus dan terlatih secara baik dalam bidang bimbingan dan konseling, dan seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah atau kesulitan dalam dirinya sendiri. Jadi, apabila digabungkan antara bimbingan dan konseling adalah suatu usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara klien dan konselor dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat accessible agar konselor mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. Secara etimologi, makna layanan berasal dari kata layan, yang kerjanya adalah melayani, yang mempunyai arti membantu menyiapkan hal-hal yang diperlukan seseorang. Menerima ajakan, layanan juga merupakan perihal atau cara melayani atau meladeni. Jenis layanan bimbingan dan konseling itu ada 4, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan, 2. Layanan responsif, 3. Layanan perencanaan individual, dan yang keempat yaitu ada layanan dukungan sistem. Nah, yang pertama itu ada layanan dasar bimbingan, di mana layanan dasar bimbingan ini diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan siswa. Jadi tujuan layanan ini agar supaya memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi atau bertanggung jawab. Nah, yang ketiga itu tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang keempat, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Dan yang terakhir dari tujuan layanan dasar bimbingan ini, yaitu mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Nah, yang kedua itu ada layanan responsif, merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan memiliki masalah, atau memerlukan pertolongan dengan segera. Dan juga dari tujuan layanan responsif ini yaitu membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu siswa yang mengalami hambatan kegagalan dalam mencapai tugas perkembangannya. Adapun masalah gejala yang mungkin dialami siswa diantaranya yaitu merasa cemas tentang masa depan, 2. Merasa rendah hati, dan ketiga, berperilaku impuls ke kanan atau melakukan sesuatu tekanan, membolos diri dari sekolah, terus malas belajar, masalah pergaulan bebas. Nah, yang ketiga itu ada layanan perencanaan individual. Layanan ini diartikan sebagai proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya.
Materi layanan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Materi pengembangan meliputi 3 aspek, yaitu aspek akademik, aspek karir, dan yang pertama yaitu ada akademik, memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan, atau memilih kursus pelajaran tambahan yang tepat, dan juga memahami nilai belajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu ada karir, mengeksplorasi peluang-peluang karir dan mengeksplorasi latihan-latihan pekerjaan, serta memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan yang ketiga yaitu ada sosial pribadi, pengembangan konsep diri, dan keterampilan sosial yang efektif. Nah, yang terakhir itu ada layanan dukungan sistem, di mana ketiga layanan sebelumnya merupakan pemberian layanan BK kepada siswa secara langsung, sedangkan dukungan ini merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Dukungan sistem ialah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat masyarakat yang lebih luas, manajemen program penelitian ini dan pengembangan. Adapun dukungan sistem ini meliputi 2 aspek, yaitu pemberian layanan konsultasi serta kegiatan manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Konsultasi dengan guru menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, dan juga bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan serta yang kondusif bagi perkembangan siswa, dan melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Adapun yang kedua yaitu kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan pengembangan dan program pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan kebijakan. Nah, adapun kegiatan pendukung BK yaitu suatu kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan diperolehnya berbagai data, keterangan, dan kemudahan bagi terlaksananya jenis-jenis layanan serta terwujudnya fungsi-fungsi BK. Kegiatan pendukung BK terdiri dari aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Nah, yang pertama itu ada aplikasi instrumen, merupakan kegiatan pendukung dilaksanakan untuk mengumpulkan data siswa dan keterangan tentang siswa, tentang lingkungan siswa, serta lingkungan yang lebih luas. Adapun tujuan dari umum aplikasi instrumen ini untuk memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien, yang dimana data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi klien. Kondisi tersebut meliputi potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada himpunan data, merupakan upaya guru BK untuk mengumpulkan data-data yang digolongkan dan dikemas dalam bentuk tertentu untuk guna keperluan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan umum aplikasi instrumen ini diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Data yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi klien, meliputi potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Tujuannya supaya mudah
ditemukan apabila suatu saat diperlukan. Data tentang siswa sangat diperlukan dalam penyelenggaraan. Nah, ada beberapa data yang harus dikumpulkan ke guru pembimbing dari siswa seperti dikemukakan sebagai berikut. Identitas pribadi, latar belakang keluarga, kemampuan mental, bakat, dan kondisi kepribadian, sejarah pendidikan, hasil belajar, nilai pelajaran, serta hasil tes diagnosis, dan yang terakhir yaitu data kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu ada konferensi kasus, adalah kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan bagi terentaskannya permasalahan siswa. Pertemuan dalam konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Adapun juga tujuan dari konferensi kasus yaitu untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan permasalahan. Secara khusus konferensi kasus dikaitkan dengan fungsi-fungsi pelayanan konseling, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, fungsi pencegahan, serta fungsi pengembangan dan advokasi. Nah, yang keempat yaitu ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung BK untuk memperoleh data keterangan serta kemudahan bagi terentaskannya masalah siswa yang melalui kunjungan ke rumah siswa. Kunjungan kegiatan rumah memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperoleh data pertambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua. Yang kedua yaitu menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya. Dan yang ketiga yaitu membangun komitmen orang tua terhadap permasalahan anaknya. Nah, yang kelima yaitu alih tangan, merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah yang dihadapi siswa dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah-masalah yang dialami. Lembaga-lembaga alih tangan yaitu ada rumah sakit, puskesmas atau dokter atau praktek umum. Yang kedua yaitu lembaga pelayanan psikologis. Yang ketiga ada lembaga kepolisian. Dan yang keempat ada lembaga-lembaga penyelenggaraan tes. Dan yang terakhir yaitu ada lembaga penempatan tenaga kerja. Nah, yang terakhir itu yang keenam dari kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yaitu ada tampilan kepustakaan yang dimaksud membantu permasalahan klien dengan cara memanfaatkan permasalahan klien dengan cara memanfaatkan pustaka, karena pustaka itu merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah, koran, serta film. Nah, adapun tujuan umum tampilan kepustakaan ini dalam rangka pelayanan konseling dan bimbingan ialah melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis dan atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan, mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi bimbingan dan konseling ini yaitu bimbingan dan konseling adalah suatu usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara klien dan konselor dalam memberikan bantuan dan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat visible agar konselor mampu mengolah dan mewujudkan harapannya sendiri. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri, dan siswa
dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah serta keluarga dan masyarakat sekitar. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.